Okay. Nah, jadi learn new things and new vocabulary. Ya iya, reading itu memang menambah informasi wawasan kita ya kan. And then new vocabulary. Ya, kalau misalnya kalian suka nonton film bahasa Inggris, maksudnya nonton film yang kalian gunain subtitle English untuk improve your English, itu lebih baik ya. Kemudian kalau misalnya bosen nonton, ya kita bisa berpindah ke musik contohnya. Atau em, kita bisa juga baca novel gitu atau komik bisa ya. Nah, kenapa dengerin musik itu disangkut pautkan sama reading gitu ya kan? Karena kan ketika kalian mau nyanyi, kalian nggak tahu liriknya, kalian ngebaca juga kan, ngebaca liriknya. Jujur aja, Miss juga kayak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya nggak hafal ya kan, otomatis ya dibaca juga, dicari tahu juga gitu loh liriknya, ya kan? And then kalau film, nah kalau film kita kan kadang ya ada tokoh yang di dalam film itu yang memang kenceng banget gitu ngomongnya. Jadi kita memang harus bener-bener ngebaca subtitle ya kan supaya nggak ketinggalan apa sih yang dibilang ini orang ya kan gitu. Okay, next helps you understand ya benar sekali ya membantu kamu untuk mengerti memahami teks itu. And then gives you new ideas yes akan memberikan kamu ide-ide baru gitu lah. And how to speak a language. Iya benar sekali. Jadi selain mother tongue kita yang bahasa Indonesia, ya dengan belajar bahasa Inggris kita bisa lebih tahu ya kan how to speak a language, especially in English language gitu. Oke, okay? Well, kalau ada benefit juga ada problems di sini ya kan. Apa sih problemsnya? Reading takes a long time ya. Memang, tapi ketika setelah kamu membaca dan kamu mendapatkan apa yang kamu mau, itu akan apa ya dibilang sangat-sangat bermanfaat. Jadi tidak ada hal yang tidak bermanfaat selagi itu hal yang positif, ya kan? Memang kadang banyak yang bilang reading is boring activities katanya. Iya bener. Tapi kalau kalian boring gitu ya kan, kalian bisa berpindah genre ke novel gitu, nggak harus buku pelajaran ya kan, atau pengetahuan umum and so on. And then you don't remember what you read. Ya, ini juga jadi masalah. Kamu tidak ingat apa yang kamu baca, ya kan? Apalagi kamu skimming. Skimming itu kan kayak baca cepat ya kan? Skimming, pernah dengar kan skimming baca cepat? Itu mungkin baca cepat ini ya biasa ya, kayak SKS, sistem kebut semalam ya kan? Kalau misalnya mau ujian biasa ini pada skimming semua. Okay, and then you don't understand what you read. Ya kalau misalnya nggak ngerti ya pahami lah ya kan. Okay, you don't understand what you read. Kalau misalnya nggak paham, kayak mana caranya? Ya balik lagi, tanya gurunya atau tanya temannya atau searching atau googling ya kan. Sangat-sangat banyak referensi untuk belajar ya. Oke. Okay? Next, well, here's some tips for you. The first is read out loud and often. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Supaya kalian itu lancar ngomongnya. And often, jadikan itu kebiasaan. Oke, okay? Tiap hari insya Allah 1 bulan pasti bisa baca cepat. And then, next, pay attention to word endings. For example, focus ed and s. Nah, kadang banyak yang sepele ya kan, tidak dibaca s-nya, padahal ini sangat-sangat penting ya kan. Kenapa? Karena ketika kalian meninggalkan satu kata aja, itu akan mengubah makna, ya kan? Hawks. Jadi itu memang benar-benar harus diucapkan gitu loh. And then work juga, work
work ini kan verb to-nya ya. Oke. Nah, ini verb to and verb 3-nya. Kalau verb 1-nya work. Tidak ada penekanan di akhir. Kalau verb to verb 3-nya work. Emang itu harus bisa kalian bedakan, oke? Sampai sini paham ya? Next, ini juga contohnya. When he stayed on his feet. Nah, memang ini harus ditekankan juga. Ada id-nya di sini. Oke? Kemudian, number 3, pay attention to punctuation. Nah, punctuation ini adalah misalnya ada koma. Ini ya kan? Kayak pause briefly itu biasanya kan tanda titik ya. Iya kan? Kemudian raise intonation for yes or no question. Ini biasanya kalimat yes no question, misalnya am I beautiful? Are you angry? And so on. And then pause after commas. Nah, jadi kalau misalnya ada koma itu nyuruh kamu berhenti sebentar, bukan ngeloyor aja satu kalimat itu dibabat habis ya. Jadi kok tanda koma itu nyuruh berhenti dulu gitu, baru dilanjutkan. Kadang ada yang orang ngomong ya nggak lihat titik komanya kan, dilanggar aja semua sampai kecelakaan. Okay. Next, this is the example of a yes or no question. Are you angry? Is he a doctor? Jadi memang di akhir itu memang harus ada penekanan ya. Is he a doctor? Everyone, do you know what is a dream about? Like this. Jadi memang kalau misalnya nanya ya benar-benar nanya. Sebenarnya sama halnya di dalam bahasa Indonesia, ya kan? Hai, kamu mau kemana? Kan seperti itu, okay? Well, the last is highlights words you don't know. Nah, ini untuk apa? Supaya ketika kalian ngebaca itu pronunciation-nya nggak salah-salah lagi gitu loh. Kamu note new words and a new vocabulary on your pocket or on your notebook, supaya apa? Kamu mempelajari itu gitu loh. Ya kan, biar jangan salah-salah lagi. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, jadi itulah tips to be a good reader. Kamu bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari kamu. Jika kamu punya hobi, ya kan, hobi ngebaca, coba beralih ke English genre. Kemudian kalau misalnya kamu suka dengerin musik, coba beralih ke genre yang ya gitulah ya, ke barat-baratan dulu kita, oke? Karena untuk melatih pendengaran dan practice speaking, listening, and readingnya kamu gitu. Lagu-lagu dangdut dihapus dulu ya. And then kalau misalnya nonton film juga, film-film yang bergenre bahasa Inggris, kayak contohnya film Harry Potter, film apa lagi ya, Frozen. Miss, filmnya film anak-anak, nggak apa-apa. Kita kan mau belajar, kita mau dengerin gimana sih mereka ngomong in English, kan kayak gitu ya kan. Boleh juga mau film horor, terserah, based on your interest. Okay, well, that's all for today. Thank you for watching this video. If you have a question, just comment below in our Google Classroom or personal chat with me. Okay, thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all.